Staring at herself in the mirror on the restroom door. Ini ada satu pertanyaan yang relevan dengan pembahasan kita kali ini dari Drafendi M. Isyardi. Ini pertanyaannya adalah keberhasilan new normal merupakan gabungan dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat serta ketegasan aparat dalam penegakan peraturan di masing-masing daerah. Bagaimana upaya dan peran pemerintah dalam menjamin berlangsungnya dua hal tersebut? Tadi Mas Emil menyebutkan soal manunggal antara bagaimana keterlibatan aparat dan lingkungan ini dibutuhkan dan juga kerjasama yang baik masyarakat, apalagi mereka yang berada di lingkup kecil ya, supaya tidak terlalu banyak orang yang mengurusi banyak orang. Iya, ini ke saya lagi ya Mbak Ani, saya jawab ya. Ya, oke, baik. Jadi begini, tadi saya sampaikan dilematisnya dengan rumah ibadah, tapi juga dengan pusat ekonomi, begitu ya. Dan pedagang kecil dengan pelaku ekonomi besar. Nah, ketegasan keadilan pemerintah jadi penting. Waktu itu pedagang pasar di rapid test. Di mall ada nggak yang di rapid test? Nah, itulah sebabnya kami mengapresiasi misalnya Probolinggo waktu itu yang kemudian melakukan rapid test di mall tanda kutip plaza lah, karena atau pusat perbelanjaan besar gitu, karena dilihat. Nah, keadilan ini penting bagi masyarakat dan kami harus terus menyempurnakan keadilan penegakan aturan itu, karena persepsi terhadap keadilan itu baru membuat masyarakat percaya bahwa pemerintah ini berbuat dengan sebaik mungkin. Yang kedua juga keteladanan dari pemerintah. Pemerintahnya sendiri harus menunjukkan ada change of behavior, ada perubahan, ada kedisiplinan gitu. Ya, hari ini karena ini saya di tempat yang isolated, saya nggak pakai masker, tapi kemana-mana ya kita harus jaga jarak, harus pakai masker. Jadi kalau ada kritik terhadap apa yang dilakukan aparatur pemerintahan, harus segera ditindak dengan tegas. Ya, jangan sampai kita seakan-akan masyarakat dikongkon disiplin. Pemerintahnya wis disiplin apa ora? Gitu. Jadi saya melihat ini ruang introspeksi yang luar biasa bagi kami juga, bagaimana kita juga membangun kedisiplinan secara berkelanjutan dan terus menerus. Baik, Mas Emil, ini ada satu pertanyaan lagi terkait kemarin jelang Idul Fitri itu ada satu mall yang sampai viral di Surabaya, Mall Pakuan tepatnya. Itu sejauh ini sudah adakah penindakan karena memang masyarakat di situ terlihat sangat antusias sekali untuk belanja jelang Idul Fitri, padahal mau pakai kemana baju barunya juga kan sebenarnya ya kita nggak boleh sholat beramai-ramai berjamaah dan juga tidak boleh saling mengunjungi, tapi antusiasme masyarakat ke mal-mal itu masih cukup banyak di wilayah Jawa Timur, terutama Surabaya. Apalagi mal-mal masih banyak yang buka, retail store yang menjual selain bahan-bahan pokok dan makanan ini juga masih beberapa ada yang buka. Silakan Mas Emil. Ya, itulah sebabnya momen Idul Fitri adalah momen yang membahagiakan, tapi dari perspektif pengendalian COVID juga tidak tanpa resiko. Ya, dari mulai melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian budaya anjang sana atau silaturahmi, dan ditarik ke sebelumnya adalah kultur masyarakat untuk membeli barang atau membeli makanan sebelum Idul Fitri. Tapi secara protokol mengacu kepada peraturan-peraturan mengenai PSBB dari Menteri Kesehatan dan sebagainya, dan diturunkan sampai ke level gubernur, sampai ke level wali kota, ya. Memang secara protokolnya kelihatannya kasat mata ditetapkan, ya. Tetapi realitanya terjadi pelanggaran. Ini juga sering gitu. Nah, ini memang kata kuncinya, Pak, kalau walaupun ada protokol, kalau akhirnya terlanggar juga, ya wis dihilangin sekalian. Nah, ini ada dua sisi. Ada yang di satu sisi, ya dibangun terus dong kesadarannya. Tambahkan petugas untuk mengawasi. Di satu sisi, ya ditutup sekalian. Nah, yang kubu sini akan bilang, Pak, kalau ada tikus dalam rumah, jangan dibakar rumahnya dong, Pak. Gitu. Kalau mau gitu. Tapi yang di satu sisi kemudian akan bilang, loh, kalau terlalu beresiko demi nyawa, ya harus ambil langkah ekstrim. Nah, kami terus terang nggak bisa ngambil kiri maupun kanan. Gitu. Ini adalah suatu langkah. Makanya ke depannya misalnya dalam konteks new normal ini ada perubahan 1.661 personil nih dari Polda misalnya. Ini sekarang, dulu itu disebar-sebar di jalan, akhirnya tipis kemampuannya. Sekarang mereka justru menjaga pusat-pusat keramaian. Tujuannya apa? Satu, supaya ekonomi rakyat berjalan. Pak, mall itu bukan ekonomi rakyat. Iya dan enggak. Iya, karena pembelinya menengah misalnya. Walaupun banyak juga mall pembelinya menengah ke bawah. Belinya satu baju cuma satu biji gitu kan juga datang ke mall. Tapi pekerjanya itu loh juga banyak misalnya. Nah, ekonomi ini bergerak, tetapi
Tetapi jangan sampai penyebaran COVID ini meningkat, karena saya berani berargumen, kalau kita nggak bisa mengendalikan COVID-19, ekonomi juga yang akan rugi di ujung-ujungnya. Karena pelaku ekonomi, investor nggak berani masuk ke daerah yang COVID-19-nya itu di luar kendali. Nah, itulah sebabnya sebenarnya strategi melakukan refocusing, memperkuat lingkungan, dan memfokuskan personil ke titik-titik ekonomi, ke titik-titik keramaian, ini diharapkan bisa meminimalisir risiko terjadi klaster baru misalnya. Nah, ini ikhtiar yang dilakukan, yang mudah-mudahan bisa menjadi strategi yang membawa hasil. Baik, Mas Emil, ini terakhir untuk sesi ini, dalam pelaksanaan new normal masih ada perbedaan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 440/830/2020 dengan pelaksanaan per wali kota. Sebenarnya idenya karantina yang sakit, yang sehat biar bekerja dengan protokol kesehatan. Kenyataannya di tempat-tempat yang protokolnya sudah baik masih aja diminta untuk tutup. Keadilannya berdasar surat petugas lapangan. Pertanyaannya, tujuannya apakah pemerintah sebagai pengawas atau untuk mempersolid operasional? Seperti yang disampaikan, sebenarnya masyarakat sudah lebih mengerti sekarang batasan-batasan dan aturan, mereka sudah lebih paham dengan aturan kesehatan ini. Tapi dengan ditemukannya kasus orang tanpa gejala ini sebenarnya jadi lebih sulit ya Mas untuk melonggarkan hal-hal seperti itu. Silakan Mas Emil. Iya, saya mudah-mudahan analogi ini nggak meleset, nanti biar Bu Dokter Ati yang kemudian mengkonfirmasi gitu. Katakanlah kita punya selang, terus selangnya bocor gitu ya. Nah, kalau misalnya kebocorannya masih besar, kita akan berusaha nambel pakai jempol atau kita matiin dulu kerannya. Kerannya mungkin akan dimatikan. Tetapi begitu kita sudah mulai nambel, tapi masih ada yang bocor. Kalau bocornya tinggal dikit, boleh nggak kerannya? Ya boleh, entah kita tambel pakai jari, walaupun masih ada yang menetes, merembes, tetapi bisa terkendali. Nah, analogi ini saya pakai seperti situasi sekarang gitu. Sebenarnya PSBB diutamakan untuk menurunkan dulu level COVID ke level yang terkendali. Artinya bed okupansi rasio di rumah sakit ini juga harus ada spare. Jangan sampai ada pasien yang kondisinya kritis tidak bisa dirujuk ke rumah sakit karena penuh misalnya. Jangan sampai kemudian penyebaran nggak terkendali karena OTG sebegitu banyaknya yang tidak teridentifikasi di luar sana. Nah, upaya PSBB ini sebenarnya adalah semacam menutup keran tadi, kemudian kita lakukan langkah-langkah tracing, ya, kita telusuri, kita tes, kemudian kita arahkan. Nah, inilah sebabnya di Jawa Timur kita sadar, di Surabaya, di Sidoarjo, ini kita sebenarnya sudah menyediakan dulu rumah sakit menur, kapasitasnya lebih dari 100. Itu untuk yang kondisinya sedang dan kondisinya agak ringan. Karena hasil survei 24% saja yang merasakan sesak napas dari pasien konfirmasi positif yang disurvei di tim medis di Jawa Timur. Artinya bahwa memang lebih banyak yang akan asimptomatik. Nah, orang yang asimptomatik, pertama, dia tidak ingin dirawat juga di tempat yang terrifying, yang mengerikan, yang kayaknya dia tuh dalam kondisi kritis. Nah, kalau kita perhatikan Wisma Atlet ya di Jakarta, atau di rumah sakit lapangan yang baru kita buka di Indrapura, kita desain itu sebagai tempat untuk mereka justru secara psikologis bisa memulihkan kepercayaan diri. Karena banyak yang salah kaprah menganggap COVID ini kayak semacam aib, padahal enggak gitu. Wong yang kena COVID itu levelnya ada Perdana Menteri Inggris, yang kena COVID itu orang-orang macam-macam gitu, orang baik, orang terhormat. Jadi salah gitu pandangannya. Nah, tetapi begitu kita yang kena mungkin nggak mudah, apalagi kalau kita diisolir dalam kamar yang nah inilah kemudian jadi dua kerugiannya. Satu, pasiennya secara psikologis, kedua dokter juga overwhelmed, tenaga medis overwhelmed dengan itu tadi. Nah, inilah saya kemudian sempat khawatir angka kematian Jawa Timur kok tinggi gitu loh. Oke lah, kalau angka positif tinggi kita bisa katakan itu karena penumpukan testing gitu, karena kita rajin ngetes, kita rajin nelusuri atau tracing. Tapi kalau kematian tuh angka paling jujur buat saya. Nah, maka kami menghubungi waktu itu langsung Kementerian Kesehatan, wiswayahe Pak Dirjen, saya bilang gitu. Ini langsung kita segera harus komunikasi apa yang harus dibenahi. Nah, satu, rumah sakit nggak boleh overload. Nah, ini udah benar langkah Bu Gubernur membuat rumah sakit dengan BNPB di rumah sakit lapangan yang bisa diekspansi sampai 500 bed.
itu nanti yang kondisinya sedang-sedang itu di situ aja. Loh kok nggak di rumah? Ya tergantung rumahnya. Ada yang di rumah bisa dikendalikan, ada yang nggak bisa gitu, sehingga malah dia keliling-keliling nyebarin. Nah begitu ini sudah dimasukkan, maka rumah sakit rujukan ini akan punya space, akan punya ruang untuk menjadi fokus hanya ke yang kondisinya sedang ke berat, atau yang kondisinya itu punya komorbid, jadi punya penyakit bawaan, atau usianya usia tua sehingga riskan. Nah inilah yang kemudian dijalankan. Jadi ada 3 line of defense, Mbak Anissa. Yang pertama PSBB tadi, pembatasan, plus jangan sampai rumah sakit ini kedatangan terlalu banyak pasien gitu ya, yang sebenarnya nggak memerlukan intensive care. Tapi yang kedua juga dari pembatasan ini ada pasien-pasien yang punya penyakit bawaan. Nah kita sudah tanda tangan MOU dengan BPJS Kesehatan. Ini baru beberapa hari yang lalu kita kejar karena sempat ngambang juga, kita dorong lagi. Ini tujuannya supaya Dinas Kesehatan di kabupaten kota dan provinsi bisa memonitor pasien BPJS yang punya diabetes, punya hipertensi, punya jantung. Karena kalau mereka yang kena, rumah sakit itu pasti overwhelmed dan belum tentu mereka survive. Nah ini kalau mereka bisa dijaga, ini bisa aman. Line of defense kedua adalah sistem rujukan. Taruh dulu di rumah sakit lapangan ya, di sana seperti Wisma Atletnya Jakarta lah gitu. Kemudian yang serius baru dirujuk ke rumah sakit UNER, rumah sakit Sutomo. Nah kalau sudah ada spare tadi, ya yang ketiga baru tata laksana. Kapan pakai ventilator, pengobatan seperti apa. Sekarang kemarin Pak Menkes menawarkan plasma convalescence. Jadi darah dari yang sudah sembuh bisa didonorkan, kemudian plasmanya itu bisa penyembuhan. Nah 3 langkah ini kita harapkan bisa menekan angka kematian, kemudian kita juga bisa membuat bed itu tersedia. Ya. Nah kembali lagi ke pertanyaan ujung tadi, lalu bagaimana caranya untuk menjalankan sistem ekonomi tadi? Kalau misalnya kita yang bocor-bocor tadi itu ya, saya asumsi kalau kita sudah bisa menjaga sistem rumah sakit itu terkendali, bed occupancy ratio-nya itu aman untuk menampung pasien, kita punya sistem untuk melakukan tracing dan testing kalau terjadi lonjakan mendadak. Karena semua negara di luar negeri itu dinaikin dikit, ada apa-apa langsung ditutup, tutup tracing gitu ya. Nah kalau udah bisa, itulah saya ibaratkan bahwa lubang-lubangnya sudah mulai ditambal, masih bocor, masih harus ditutup pakai jempol. Nah inilah maksud kami, kalau kita bicara mengenai new normal, itu prosesnya transisi, nggak ujuk-ujuk loncat. Misalnya satu kelas bisa setengah kapasitas, kita mulai dulu 1/4 kapasitas, 1/3, barulah setengah. Jadi jangan langsung ngomong new normal loncat gitu. Ini adalah proses yang transisi. Baik. Selanjutnya saya akan lempar ke rekan saya Oki Arisandi untuk berbincang-bincang dengan Pak Sutiaji, Bapak Wali Kota Malang. Sejauh ini Malang ini dianggap paling siap untuk transisi ke new normal. Silakan, Oki. Ya, betul sekali Anissa. Saya ingat betul yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur Pemprov Jatim ini rumusnya 3T. Tes, tracing, dan juga treatment. Jadi semakin masif tesnya, otomatis akan semakin besar data angka yang muncul terkait dengan positif, bahkan terkait dengan angka kematian yang cukup tinggi. Akhirnya Pemprov Jawa Timur kini sudah membangun rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat di Jalagapura, Kota Surabaya. Saya sekarang langsung sapa Pak Wali Kota Malang, Pak Sutiaji. Pak Sutiaji, Anda masih bergabung bersama kami? Ya, Mas. Ya, Pak Sutiaji, kita lihat pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya dan juga Malang Raya. Berbicara masalah background masing-masing kota ini memang berbeda. Surabaya Raya terkenal dengan industrinya, sementara Malang Raya terkenal dengan wisatanya, lalu juga kota Pekan. Memang berbeda secara background-nya. Tapi apa yang kemudian membuat Malang Raya ini hanya bisa menyelenggarakan PSBB 1 putaran saja? Apa memang ada strategi khusus untuk mencegah penularan COVID-19 di sana, atau seperti apa, Pak Sutiaji? Terima kasih Pak Emil dan para pembicara yang lainnya yang saya hormati. Kota Malang itu mulai awalnya sudah kita ngajukan, karena nanti mungkin Dr. Anti yang menyampaikan dari segi epidemiologi bahwa sesungguhnya PSBB itu berhasil tidaknya itu kan menurut saya itu ketika kita lakukan tindakan preventif dan promotifnya ya. Kalau sudah fluktuatif ini akan susah, sehingga kami ketika pengajuan pertama tidak masuk kategori nilainya belum sampai nilai 7, maka saya sudah menyusun strategi. Tidak ada PSBB, kami harus lakukan bahwa bagaimana memutus mata rantai COVID-19 ini bisa kita atasi. Saya kerjasama dengan UB ketika itu, ya. Jadi Satgas UB waktu itu kita daring dengan 3 kepala daerah
saya akan minta MOU bagaimana penanganan COVID ya, dan secara masif sudah dibuatkan manualnya. Maka kami tidak pikir ketika itu tidak ada PSBB, tapi kami membuat gerakan secara masif sampai di tingkat RW. Jadi tingkat RW itu yang nanti akan kita lokalisir apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, bahwa pengamanan yang pertama ya ini adalah justru bagaimana mobilitas orang itu kita minimalisir dari tingkat yang paling bawah. RW kita gerakan dengan istilahnya RW tangguh, ada 7 SOP itu ya. Ini saya kira menjadi pintu pertama ya, sebelum masuk ke PSBB. Jadi saya sampaikan PSBB atau tidak PSBB, ketika RW tangguh itu kuat, maka kita bisa berdamai dengan COVID-19. Karena mobilitas orang terpantau, kesiapan pangan terpantau, mekanisme penanganan juga terpantau sampai tingkat RW, model-model pelaporan dan informasi-informasi terkait dengan masalah penambahan kasus, ya, terjadinya kasus dan bagaimana tracking dan tracing sehingga mengadakan treatmentnya apa yang harus dilakukan, koordinasi kepada siapa, itu kan kalau ketika lebih kecil ya, ini saya kira lebih bagus, dan nanti pada skala besar kita kebijakan agak yang lebih makro. Disinilah yang sehingga mungkin ya, yang menilai kan bukan kami, yang menilai itu adalah dari Porpinda Provinsi, bahwa Kota Malang atau Malang Raya lebih siap karena memang instrumen-instrumen itu sudah kita lakukan dengan baik, dan alhamdulillah gayung bersambut diawali dari kabupaten dengan satu desa, kita replika di kota langsung secara masif. Saya kumpulkan Pak Lurah ya, saya kumpulkan Pak Camat untuk gerakan secara masif, dan ini gayung bersambut masyarakat kita luar biasa. Satu itu. Yang kedua, tipologi masyarakat kita itu adalah di Kota Malang ya, ini dengan salam satu jiwanya. Jadi Malang ini PSBB-nya kan Malang Raya, memang bukan hanya urusan PSBB. Kami rajut sudah 2 tahun yang lalu, pertemuan 3 kepala daerah ini rutin menentukan beberapa hal-hal yang terkait dengan masalah pembangunan di Kota Malang, sehingga apa yang ada, kebijakan yang ada di kota tentu hampir irisannya sama dengan kabupaten dan Kota Batu, dan ketika kita membuat manualnya juga kita samakan antara kota dan kabupaten serta Kota Batu. Nah, hal inilah yang saya kira yang mungkin belum dimiliki oleh daerah lain ya, sehingga ketika kebijakan mungkin berkaitan dengan masalah bantuan sosial, contoh aja, yang ada di kota ini hampir juga sama yang ada di kabupaten dan ada di Kota Batu, sehingga kepatuhan masyarakat ini bukan hanya kadang-kadang orang ini sudah patuh tapi tengok kiri loh, itu kok bisa enggak ada kelonggaran maka dia tidak longgar. Tapi ketika 3 daerah membuat satu frame yang sama, perwal dan perbubnya kita duduk bersama-sama, maka insya Allah semakin masif dan semakin mudah untuk dilaksanakannya. Yang kedua, saya kira insya Allah masyarakat Malang ini dibilang orangnya patuh ya patuh, tidak ya tidak ya. Memang kita terbelah menjadi 3 ya. Dimanapun saya kira mungkin sama. Satu, ada yang memang patuh sekali, ada sehingga dia tidak mau keluar sama sekali. Ada yang memang dia bisa keluar tapi dia pakai protokol COVID-19. Ada yang masa bodoh ya, dia keluar dengan bebasnya, dia tidak pernah membawa protokol COVID-19. Nah, kami pilih itu ya. Yang pertama dan yang kedua non problem, tapi yang ketiga inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana bisa dilakukan secara masif. Ini yang insya Allah apa yang terjadi di Kota Malang, dan kami selalu koordinasi ini Mas Oki, kami daring dengan perguruan tinggi. Hampir ketika COVID ini kami vikon itu hampir 4 kali dengan perguruan tinggi. Ketika kami putuskan bahwa sekolah libur, saya mohon perguruan tinggi libur, ya libur semua. Alhamdulillah, walaupun itu bukan domain kami, tapi kami komunikasi dengan para rektor, alhamdulillah terjalin dengan bagus ya. Terus termasuk bagaimana mengatasi teman-teman mahasiswa yang dia tidak pulang, ini juga sama ya. Satu, pemahaman. Inilah yang saya kira terbangunlah sebuah kebersamaan ini, yang sehingga perilaku yang pelanggaran ini nanti yang mensoal adalah masyarakat itu sendiri.
Saya kira demikian. Baik, Pak Wali Kota Malang, Pak Sutiaji, ada satu pertanyaan yang disampaikan melalui inbox dari Anonymous Attendant. Saya bacakan, Pak Wali Kota. Kami dari penyehat tradisional diakui bahwa Dinas Kesehatan dan secara kelembagaan di bawah Dinas Pariwisata bertugas menyehatkan masyarakat dengan melakukannya secara preventif, salah satunya dengan meningkatkan imunitas dengan layanan area di pijat refleksi dan termasuk pijat tradisional. Kenyataannya kami dianggap sebagai tempat hiburan dan masih ditutup Wali Malang yang baru. Padahal kami justru sebenarnya lebih siap dengan protokol kesehatan. Jadi kita berbicara masalah teman-teman atau warga Kota Malang yang memiliki profesi sebagai pijat tradisional, Pak Sutiaji, yang ternyata menurut sang penanya ini mereka dianggap sebagai tempat hiburan dan justru ditutup sehingga tidak bisa beroperasi dan tidak bisa memperoleh pundi-pundi rupiah. Tanggapan ya Pak Sutiaji? Terima kasih. Gini. Jadi kenapa itu menjadi bagian yang ditutup? OTG kita kemarin yang ketika kami lakukan PSBB awal itu baru 53. Tapi begitu ada lonjakan tracing itu langsung melompat menjadi 200. Artinya OTG kita udah berkeliaran. Ketika kita melakukan tracing itu ternyata ada kasus, ada beberapa kasus yang memang kita tidak punya riwayat bahwa ini orang itu pernah kontak dengan pernah kontak secara langsung dengan terkonfirmasi positif, dia tidak pernah pergi jauh. Ada orang yang memang dia tidak pergi kemana-mana, hanya belanja di sekitar itu, ternyata dia terpapar. Sama ada juga yang namanya bayi usia 1 tahun, dia tidak punya riwayat pergi kemana-mana. Artinya ditutupnya bukan dia termasuk kategori hiburan malamnya, tapi OTG yang sudah berkeliaran di mana-mana yang susah tracing inilah. Nah, dari sini yang sehingga kita harapannya kan mampu meminimalisir penyebaran itu. Karena kontak langsung kan, yang namanya pijat itu kontak langsung. Ya. Dan biasanya orang yang OTG itu ditermogan juga suhu badannya tidak lebih dari 36. Dia tidak punya gejala apa-apa, tapi dia berkeliling kemana-mana karena imunnya mungkin bagus. Ya. Nah, inilah yang dikhawatirkan ketika nanti dibuka ada penyebaran yang luar biasa. Karena kemarin tidak terpantau, memang tidak terpantau, OTG itu ledakannya kemarin fluktuatif. Sehingga kita punya kebijakan penutupan panti pijat itu. Terima kasih. Oke, berarti linear dengan apa yang dikatakan Mas Emil bahwa PSBB seyogianya menghambat masyarakat mencari uang, tapi lebih menekan penyebaran virus corona, termasuk di Malang pun penutupan pijat tradisional bukan semata-mata menutup pintu rezeki masyarakat, tapi lebih kepada mencegah melalui OTG, Pak Sutiaji, ya? Ya, Mas. Ya. Saya langsung ke Anissa untuk menanyakan apa kritik dari masing-masing pengamat terkait dengan jalannya PSBB yang sudah berlangsung di Jawa Timur. Baik, saya ke Ibu Atik terlebih dahulu, Pak. Bu Atik, tadi Mas Emil menganalogikan COVID-19 atau pengaturan COVID-19 melalui pengendalian COVID-19 melalui PSBB adalah dengan menganalogikan seperti selang bocor seperti itu. Dan tadi juga ada dua kutub yang saling bertentangan dan bagaimana pemerintah ini mengolah kebijakan sedemikian rupa agar tidak berpihak ke yang satu namun juga tidak terlalu berpihak ke yang lainnya seperti itu. Dan penerapan PSBB di setiap daerah itu berbeda-beda. Apa yang sudah dilakukan di Malang belum tentu berhasil dilakukan di Surabaya Raya. Sejauh ini dari Bu Atik, apa sih Bu celah-celah atau kebocoran-kebocoran yang masih ada di pelaksanaan PSBB di Jawa Timur yang kemudian menyebabkan penularan ini semakin tinggi, selain memang tracing dan testing ini cukup masif di Jawa Timur? Ya, terima kasih Mbak Anissa, selamat siang Pak Emil, Pak Sutiaji, dan Pak Rahmat, juga Mas Oki, serta para peserta webinar. Mohon izin Pak Emil, kalau tadi pertanyaannya adalah apa kritikannya gitu. Jadi semangat kritikan ini bukan untuk menyalahkan. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Emil tadi, tetapi adalah bagaimana melakukan perbaikan ya terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan. Nah, mengapa terjadi perlu dilakukan seperti itu? Kita tahu bahwa COVID ini kan sesuatu yang baru ya. Selama ini belum pernah ada kejadian seperti ini.
memang pernah terjadi pandemi, tetapi skalanya yang dianggap kurang lebih sama dengan yang sekarang itu yang terjadi di Spanyol pada 1918 sampai 1920. Ya, nah pada saat itu kondisinya tentu juga berbeda dengan sekarang. Selain itu, pengetahuan kita terhadap virusnya, terhadap penemuan obat, terhadap hal-hal lain yang berhubungan dengan penyakit ini juga akan terus berkembang sesuai dengan kejadiannya. Jadi itu yang harus dipahami dulu oleh semuanya. Sehingga kalau kemudian jangankan di level masyarakat, di petugas kesehatan saja selalu ada keluhan. Ini panduannya sekarang begini, besok berubah lagi. Kadang-kadang itu sesuatu yang tidak bisa dihindari karena memang perkembangannya demikian. Ya, jadi itu yang nomor satu yang perlu dipahami oleh semua. Terus kemudian yang kedua perlu kolaborasi tadi. Saya sangat menggarisbawahi yang disampaikan Pak Emil dan Pak Sutiaji tadi, kerjasama yang baik. Nah, selama kita belum menemukan virus dan obatnya, maka pemutusan rantai penularan itu adalah sesuatu yang utama. Jadi nomor satu itu pemutusan rantai penularan. Caranya bagaimana? Tadi sudah banyak disinggung, ada testing, ada tracing, ada treatment, ada isolating, ya itu. Nah, untuk dapat mendukung supaya testing, tracing, isolating, kemudian treatment tadi berhasil, apa yang bisa dilakukan? Nah, antara lain adalah dengan melakukan PSBB. Jadi PSBB ini sesuatu yang dilakukan untuk mendukung supaya kondisi testing, tracing, isolating, dan treatment ini berjalan menjadi lebih baik. Tadi sudah disampaikan Pak Emil, ya, fokusnya adalah bagaimana melandaikan kurva ini sehingga fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kesempatan, ya. Kalau ada sesuatu maka bisa bereaksi. Nah, oleh karena itu pelaksanaan PSBB ini sesuatu yang pendukung, tetapi mempunyai dampak ungkit yang diharapkan sangat signifikan. Nah, hanya memang ya PSBB ini berpotensi menjadi jebakan buka tutup. Saya selalu mengatakan begitu, ya. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, ya. Nah, persiapannya seperti apa, ya? Sebenarnya pemerintah sudah melakukan persiapan, tapi mungkin khusus untuk Surabaya Raya, karena wilayahnya itu sangat luas, kemudian heterogenitas dari penduduk, terutama di kota Surabaya, itu persiapan itu menjadi membutuhkan effort yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Ya, nah, kenapa kok saya menganggap persiapan ini belum optimal? Karena pada saat sebelum PSBB pertama, itu besok yang harus dilakukan oleh masing-masing katakanlah komponen-komponen yang ada di masyarakat itu seperti apa, itu sosialisasinya belum sampai ke bawah. Tetapi saya melihat bahwa semakin hari semakin baik, ya, terutama kemudian juga ada upaya-upaya yang tegas untuk melakukan penindakan, ya. Ini sesuatu yang baik. Nah, kadang-kadang ya yang menjadikan I know that you'll go